Selanjutnya, yang kelima, pembatalan sholat ini adalah wassalamu amdan fi ghairi mahallih. Kita mengucapkan salam yang pada bukan tempatnya. Sholat itu kan wajib mengucapkan salam, tapi di akhir, yaitu salam yang pertama ketika kita menoleh ke kanan. Namun pada saat ini kita tiba-tiba dalam keadaan ruku mengucapkan salam secara sengaja, bukan lupa. Sengaja gua mau ngucapin salam nih lagi ruku. Assalamualaikum warahmatullahi, batal salatnya. Baik. Itu yang nomor ke-5 ya. Yang nomor ke-6 adalah fi'lu syai'in minal arkanil fi'liyati amdan fi ghairi mahallihi. Mengerjakan sesuatu yaitu daripada rukun fi'liyah. Jadi dalam sholat itu kategori rukun ada 3. Satu rukun qalbiyah, yaitu niat. Kedua rukun qauliyah, yaitu rukun yang harus diucapkan. Ketiga adalah rukun fi'liyah yang dikerjakan, seperti ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal, itu adalah rukun fi'liyah. Nah kemudian pada saat kita sholat secara sengaja mengerjakan salah satu rukun fi'liyah bukan pada tempatnya. Contoh, umpama setelah kita membaca surah di dalam sholat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah seharusnya kan kita ruku, melaksanakan rukun fi'liyahnya itu ruku. Tapi tiba-tiba sengaja, bukannya lupa, sengaja, nggak mau gua ruku, gua pindahin sekarang setelah baca surah langsung sujud. Nah, tempat ruku diisi oleh posisi sujud yang bukan pada tempatnya, itu membatalkan sholat. Kemudian yang keberapa ini? Yang ke-6 yaitu wariddatu, murtad, naudzubillah. Ketika dalam melaksanakan sholat tiba-tiba kita melakukan salah satu pemurtadan yang mengeluarkan kita dari Islam, naudzubillah. Contoh-contoh, umpama kita dalam hati beriktikad rupanya Tuhan ini ada 3. Nah murtad, batal sholatnya, bahkan batal keislamannya, alias dia harus bersyahadat lagi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-7 ya, ke-8, wan kisyaful aurati, ketika sholat itu di pembatalannya adalah terbuka aurat. Tiba-tiba ketika sholat aurat kita terbuka, atau baik itu akibat tiupan angin yang kemudian kita tidak tutup pada saat itu juga, kita biarkan terbuka aurat kita, batal. Nah ini perlu diperhatikan, karena banyak di antara kita ketika para pria terutama sholat menggunakan celana panjang atau itu celana jeans yang ia pakai di bawah perutnya, karena umpama badannya agak gemuk, kemudian dia posisinya sujud. Ketika sujud dan kebetulan kaos yang ia kenakan adalah kaos yang ketat, jadi kaosnya terangkat ke atas, celana jeansnya turun, sehingga mohon maaf bokongnya terlihat sedikit, bokongnya terlihat, berarti ini terbuka aurat, ini membatalkan sholat. Hati-hati. Makanya disarankan ketika sholat sebagai pria, kalau bisa, kalau menggunakan celana ketat seperti itu, yang sekiranya ketika dia sujud itu celananya turun sehingga bokongnya sedikit terlihat, itu aurat. Karena aurat lelaki itu di antara pusar dan lutut, mohon maaf. Nah, itu batal sholatnya. Makanya kalau bisa pakai bajunya yang menutup sampai kepada bokongnya, sehingga ketika dia sujud bokongnya tidak terlihat. Seperti itu, tidak terbuka. Ketika terbuka bokongnya, batal sholatnya. Seperti itu. Atau ketika memang kita tidak memakai kemeja atau baju yang
longgar yang menutupi sampai bokong, misalkan di masjid itu menyediakan pinjaman sarung, ya lebih baik meminjam sarung. Supaya apa? Supaya aurat kita tidak terbuka pada saat sholat. Apa auratnya? Bokong bagi laki-laki termasuk aurat. Karena itu berada di bawah batasan daripada pusar. Batal sholatnya, hati-hati. Selanjutnya, apalagi yang nomor ke-9 pembatalan sholat itu adalah taghyirun niyati. Taghyirun niyati itu berubah niatnya. Contohnya merubah daripada niat sholat ketika kita sholat, umpamanya sholat fardu, tiba-tiba dalam hati, gua robah sholat ini menjadi sholat sunat duha umpama, itu batal. Atau ketika kita sholat fardu umpama, kemudian ada tugas untuk kita melaksanakan sholat istikharah umpamanya, gua rubah dulu deh sholat gua sekarang mah menjadi sholat istikharah. Nah itu batal sholatnya karena merubah niat. Baik, yang selanjutnya nomor 10 adalah pembatalan yang bisa membatalkan kepada sholat at-tahawulu anil qiblat, berpaling atau berpindah daripada arah kiblat, bisodri, dengan dadanya secara sengaja. Kenapa dengan dada? Karena di antara syarat sholat adalah dada kita selama sholat menghadap ke arah kiblat. Dada kita menghadap ke arah kiblat. Sedikit saja berpaling dada kita dari arah kiblat, batal sholat kita. Nah ini banyak kejadian. Banyak kejadiannya apa? Ketika kita mengucapkan salam. Memang ketika mengucapkan salam, baik salam yang pertama maupun salam yang kedua, sunnah menolehkan muka. Tapi ingat, yang disunnahkan ini menolehkan muka, bukan menolehkan dada. Karena dada syarat sholat harus menghadap kiblat selama sholat. Ketika kita ditanya, apakah bacaan salam masih masuk di dalam pekerjaan sholat? Ya. Maka selama mengucapkan salam, dada kita masih tetap harus wajib menghadap kiblat. Jadi ketika kita mengucapkan salam, dada kita ikut berpaling daripada arah kiblat, itu batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ketika prakteknya seperti ini, dada kita berpaling dari arah kiblat yang awalnya kita menghadap kiblat, batal sholat kita. Jadi sunnah mengucapkan salam, wajib mengucapkan salam, dan kesunahan ketika mengucapkan salam itu memang menoleh. Cuman yang menolehnya adalah muka, bukan dada. Kalau dada tetap harus menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kecuali kita memalingkan dada kita cuman dalam keadaan sholat syiddatil khauf, atau sholat dalam keadaan peperangan, atau sholat sunnah yang sedang dilakukan secara berjalan, itu nggak apa-apa memalingkan dada. Ketika sholat normal, sholat wajib biasa, bukan sholat syiddatil khauf dalam keadaan perang, batal kita memalingkan dada kita dari arah kiblat. Seperti demikian. Nah itulah diantaranya 10 pembatalan sholat yang dicatat oleh musannif atau pengarang ini kitab. Semoga senantiasa kita dapat mengamalkannya dan menerapkannya ketika kita sholat. Jangan sampai sholat kita yang kita laksanakan ternyata melanggar salah satu pembatalan sholat. Wallahu a'lamu bishawab.